Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat teman-teman peternak dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel Berkah Rojokoyo Farm bersama Kang Mus seputar peternakan ruminansia dari manajemen peternakan, manajemen pakan, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung saja, tidak basa-basi, kita langsung saja menanggapi komen dari salah satu subscriber teman kita menanyakan seberapa besar atau perbedaannya dari pakan silase sama hijauan itu seperti apa jika kita aplikasikan ke ternak kita. Jadi nanti seperti apa untuk prosesnya teman-teman bisa nanti pahami sedemikian rupanya. Jadi jangan di skip videonya biar teman-teman paham. Bagi yang baru gabung di channel Berkah Rojokoyo Farm bisa subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa bunyikan loncengnya biar teman-teman itu selalu update atau menerima update dari Kang Mus seputar peternakan ruminansia yang lebih baik lagi. Kita nanti akan bongkar tuntas pemberian jatah pakan hijauan dengan pakan silase itu seperti apa. Jadi yang perlu teman-teman ketahui yang pertama yaitu dari bahan kering atau kadar airnya itu berapa. Seperti halnya yang kamu contohkan untuk pakan hijauan yang kamu pakai, semisalkan ini semisal ya teman-teman. Jadi kamu pakai tebon hijau ini kurang lebih usia 70 hari. Jadi sampai 80 hari kurang lebih kadar airnya itu ada 70%, terus bahan keringnya berarti 30%. Dengan pakan silase minimal kadar air 25%, paling tinggi 30%. Jadi kadar bahan keringnya berarti 75%. Jadi sebelum kita membahas panjang untuk itu, jadi kita ketahui, jadi untuk pemberian jatah pakan kita dengan pakai rumus yaitu 60% serat. Jadi serat itu bisa dari silase, bahan baku hijauan yang kita awetkan, ataupun pakan hijauan seperti tebon jagung, rambanan, ataupun rumput dan lain sebagainya. Jadi kita pakai 60% dan pakan tambahan bahan kering atau pakan kering, pakan tambahan itu 40%. Ini konsentrat. Jika kita ibaratkan untuk berat kambing atau domba ataupun sapi bisa juga teman-teman, nanti tinggal disesuaikan berat badannya. Semisal berat 20 kilo. Jadi kita pakai rumus pemberian jatah pakan per ekor per harinya yaitu 3%. Terus kita kalikan 20 kilo berat badan, jadi ketemunya 0,6 kilo, jadi untuk kebutuhannya. Terus kita kalikan lagi atau kita bagikan lagi di pakan hijauan, pemberian pakan hijauan yaitu dengan berat badan 20 kilo tadi ketemu 0,6 kilo ini. Jadi 60% dengan rumus ini kali 0,6 ketemu berarti pakan hijauannya 036 kilo. Itu untuk per ekornya. Terus pakan konsentratnya 40% kali 0,6 kebutuhan ternaknya per ekor ini ya. Jadi ketemu 0,24 kilo per ekor. Nah, terus bagaimana kita mengeklopkan atau menyediakan pakan per ekor per harinya? Jadi kita melihat dari bahan baku tadi. Jadi misalkan tebon jagung usia 80 hari dengan bahan kering 30% atau kadar airnya yaitu 70%, maka berat basahnya 0,36 kilo. Ini dari kebutuhan serat ini kali 100 per 30. 30 ini berarti bahan kering ya. Jadi ketemunya 1,2 kilo per ekor per hari. Jadi jatah pakan hijauannya 1,2 kilo untuk bahan basah atau dengan kadar air 70% atau bahan kering 30%. Untuk konsentratnya berapa? Nah, ketika kita tadi pakan konsentrat kita ambil di rumus 40% kali 0,6 ketemu 0,24. Jika konsentrat bahan kering 85% yang saya pakai, maka basahnya yaitu 75%. 15%, mohon maaf. Ini berarti kadar airnya 15%, bahan keringnya 85%.
0,24 yang di bawah tadi pemberian jatah pakan konsentrat kali 100 per 85% bahan kering, maka ketemu konsentrat per harinya yaitu dengan berat badan 20 kilo ketemunya 0,28 atau kita pemberian jatah pakan itu kita bulatkan jadi 3 on. Jadi apa? Ketemu 3 on per hari itu untuk pakan tambahan konsentrat bersama premix dan lain-lain, dan untuk hijauannya 1,2 kilo dengan bahan kering yaitu 30%. Terus yang kedua, semisalkan kita pakai pakan silase. Jadi teman-teman yang sering menggunakan pakan pengawetan silase, jadi kita atau semisal dengan sebutan pakan keringnya, kita bisa melihat juga pakan silase tebon jagung bahan kering 75%. Jadi kadar airnya 25% minimnya, maka berat basahnya jadi 0,36 kilo kali 100 per 75 berarti kebutuhannya 0,48 kilo atau kita bulatkan setengah kilo. Terus untuk pakan konsentratnya berarti dengan bahan kering 85%, maka berat basahnya 0,24 kali 100 per 85 kebutuhannya 0,28 kilo. Setelah kita tahu kebutuhan dari ternak kambing dengan berat badan 20 kilo, kita coba hitung kebutuhan per ekor per harinya ketemu berapa dari pakan hijauan sama pakan silase. Jadi kita melihat dari hijauan tebon jagung yang kami bikin contoh. Semisalkan tebon jagung usia 80 hari dengan bahan kering 30%, harga tebon jagung plus tenaga, jadi kita bahasnya plus tenaga semuanya, ketemu kurang lebih kalau di sini itu 1000 per kilonya. Terus kebutuhan pakan hijauan semisal 1,2 kilo kali 1000 berarti 1200. Terus konsentratnya kita pakai 0,3 kilo berarti 900. Ketemunya pakan hijauan 2100 per ekor per hari. Jika kita bandingkan atau kita coba melihat dari kebutuhan pakan silase sama-sama dengan bahan baku tebon jagung yang kita lihat, dan saya beberapa sering nanya sama penjual pakan silase, yang paling tertinggi itu Kang Mus ketemu di harga 1.600 per kilo. Jadi semisalkan harga pakan silase tebon jagung itu 1.600 dan kebutuhan jatah per ekor per hari dengan berat badan 20 kilo itu 0,5 atau tadi kita hitung yaitu 0,48, kita bulatkan di 0,5 kilo, jadi kali 1.600 ketemunya 800 rupiah, jadi per setengah kilo dari harga pakan silase. Jadi ketika kita tambah konsentrat 0,3, jadi kebutuhan pakan yaitu 900 untuk konsentratnya kita total, jadi ketemunya 1.700. Jika pakan hijauan 2.100 dengan pakan tambahan konsentrat sama dengan pakan silase ketemu 1.700. Jadi teman-teman bisa membayangkan atau berpikir sendirilah. Jadi nggak perlu Kang Mus bahas panjang lebar kali tinggi ataupun apa. Jadi teman-teman bisa membedakan ataupun sesuai kebutuhan ternak itu seperti apa. Jadi simpel sekali. Jadi buat teman-teman yang pelaku pengawetan pakan ini loh, dari pakan hijauan sama pakan silase sama-sama diberi pakan tambahan konsentrat, ketemunya ini. Jadi teman-teman lebih simpel mana, lebih cocok mana, silahkan. Kamu tidak pernah mengarahkan harus pengawetan pakan ataupun harus hijauan, bebas. Jadi buat teman-teman yang mau pakan hijauan ya silahkan, mau pakan kering ataupun pakan silase juga silahkan. Yang penting tujuan kita sama, yaitu beternak lebih baik lagi, dan pastinya kita sama-sama tujuannya yaitu untung. Jadi itu sedikit yang bisa Kang Mus bagi pengalaman mengenai perbedaan dan dari pemberian jatah pakan ke ternak, dari baik itu dari pakan hijauan ataupun pakan kering atau pakan silase,
Semoga bermanfaat. Buat yang suka video ini bisa like dan komen, dan bisa juga share ke teman-teman semuanya. Bagi yang baru gabung atau baru melihat video ini, bisa di subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, panjang umur, bisa memberikan usaha peternakan yang lebih baik lagi dan pastinya lebih menyenangkan. Sekian dari Kang Mus. Buat teman-teman yang belum bisa dalam proses pengawetan pakan, bisa magang dan belajar di kandang Berkah Rajokoyo Farm, atau bisa juga belajar online. Nanti Kang Mus via Zoom ataupun video call. Buat teman-teman yang jauh tidak bisa atau belum bisa ke kandang Kang Mus di Grobogan, Jawa Tengah. Jadi cukup mudah dan simpel bagaimana kita punya peternakan yang lebih baik lagi. Satu orang bisa pegang ternak 200 ekor kambing atau domba. Jadi selengkapnya bisa main ke kandang Rajokoyo Farm atau Berkah Rajokoyo Farm. Itu dulu dari Kang Mus. Semoga teman-teman gak bosan-bosan melihat video Kang Mus yang ada di video ataupun di channel Berkah Rajokoyo Farm. Semoga sedikit ilmu ini bisa bermanfaat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.